Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika badai salju melumpuhkan Amerika, dunia melihatnya sebagai bencana alam. Kota membeku, bandara ditutup, jalan raya berubah menjadi kuburan mobil yang terkubur es. Rumah-rumah gelap, orang-orang terisolasi. Tapi izinkan saya bertanya sesuatu yang mungkin membuat tidak nyaman. Mengapa setiap kali bencana datang, selalu ada sektor ekonomi yang justru melonjak? Mengapa grafik saham tertentu naik saat suhu turun? Mengapa kontrak-kontrak darurat diteken dalam hitungan jam ketika kota lumpuh? Apakah ini sekadar siklus ekonomi? Atau ada sistem besar yang selalu siap mengambil peluang dari penderitaan? Hari ini kita akan masuk lebih dalam, lebih gelap, lebih jujur. Tonton sampai akhir. Jika kamu berani melihat sisi yang jarang dibahas. Like, komentar, share, dan subscribe. Karena diskusi seperti ini tidak selalu nyaman, tapi penting. Dalam sistem kapitalisme modern, hampir semua hal bisa menjadi komoditas. Bahkan ketakutan. Bahkan suhu minus. Ketika badai salju diumumkan, pasar bereaksi sebelum salju benar-benar turun. Investor membaca prediksi cuaca. Hedge fund menghitung potensi lonjakan energi. Trader komoditas bersiap. Cuaca berubah menjadi angka. Angka berubah menjadi spekulasi. Spekulasi berubah menjadi keuntungan. Pertanyaannya bukan apakah ini legal. Banyak yang legal. Pertanyaannya, apakah sistem ini netral? Atau ia justru membutuhkan krisis untuk terus tumbuh? Setiap badai ekstrim menciptakan lonjakan permintaan energi. Gas alam, listrik, bahan bakar pemanas, semuanya meningkat drastis. Dalam beberapa kasus, harga bisa melonjak berkali-kali lipat. Kita pernah melihat wilayah yang tagihan listriknya melonjak ribuan dolar hanya dalam beberapa hari karena sistem harga pasar bebas. Perusahaan energi berdalih, itu mekanisme supply dan demand. Namun bagi warga biasa, itu bukan teori ekonomi. Itu kenyataan pahit di rekening mereka. Apakah sistem energi didesain untuk stabilitas sosial? Atau untuk memaksimalkan margin ketika krisis terjadi? Setiap badai besar membuka pintu bagi emergency spending. Pemerintah daerah mengeluarkan dana darurat untuk pembersihan jalan, perbaikan infrastruktur, bantuan logistik. Kontrak diberikan cepat. Tender dipercepat. Dalam kondisi darurat, pengawasan sering kali longgar. Tidak semua kontrak bermasalah. Tapi sejarah menunjukkan, krisis sering menjadi celah bagi pembengkakan anggaran dan proyek yang nilainya membengkak drastis. Di saat warga membersihkan salju dari atap rumah mereka, miliaran dolar mengalir di balik meja rapat. Media memainkan peran penting. Visual dramatis meningkatkan rating. Judul besar meningkatkan klik. Semakin ekstrim narasinya, semakin besar perhatian publik. Dan perhatian adalah mata uang digital paling mahal saat ini. Apakah semua pemberitaan berlebihan? Tidak. Namun ketakutan memiliki nilai ekonomi. Semakin orang merasa dunia berada di ambang kehancuran, semakin mereka terpaku pada layar. Dan semakin besar arus iklan mengalir. Setiap kali badai salju ekstrim menghantam Amerika, perdebatan tentang perubahan iklim langsung kembali membara. Sebagian pihak mengatakan ini bukti ketidakseimbangan iklim global. Sebagian lain mengatakan cuaca ekstrim selalu terjadi sepanjang sejarah. Namun di balik perdebatan ilmiah itu, ada realitas yang jauh lebih besar. Kebijakan iklim bernilai triliunan dolar. Transisi energi bukan sekadar slogan hijau. Ia menyangkut subsidi besar, investasi raksasa, pajak karbon, regulasi industri, serta pengalihan kekuatan ekonomi global dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan iklim tertentu, pasar langsung bereaksi. Saham energi bisa melonjak atau anjlok dalam hitungan menit. Keputusan politik seperti keluar atau masuknya sebuah negara dari perjanjian iklim internasional bukan hanya keputusan diplomatik. Ia memengaruhi arah investasi global, menentukan siapa yang akan mendapatkan subsidi, dan siapa yang kehilangan pangsa pasar. Ini bukan sekadar isu lingkungan. Ini soal arus uang global. Jadi ketika badai salju digunakan sebagai bahan perdebatan politik, kita perlu sadar, di belakang layar, bukan hanya ilmuwan yang berbicara. Ada pelobi, ada investor, ada korporasi, dan ada kepentingan ekonomi yang sangat besar. Di era digital, badai bukan hanya fenomena alam. Ia adalah data,
Dan data adalah emas baru. Perusahaan keuangan memiliki akses ke model prediksi cuaca canggih yang dianalisis bersama data konsumsi energi, pola belanja, hingga distribusi logistik. Ada algoritma trading yang secara otomatis merespons prediksi suhu ekstrim. Jika model menunjukkan suhu akan turun drastis di wilayah tertentu, sistem bisa langsung memproyeksikan lonjakan permintaan energi dan menggerakkan posisi investasi sebelum badai benar-benar terjadi. Artinya, bagi sebagian pelaku pasar, badai adalah volatilitas. Dan volatilitas adalah peluang. Semakin besar ketidakpastian, semakin besar potensi keuntungan bagi mereka yang memiliki informasi dan kecepatan. Sementara warga biasa menunggu apakah listrik akan padam atau tidak, sistem finansial sudah bergerak jauh lebih dulu. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah mekanisme pasar modern yang berbasis data dan kecepatan. Setiap badai ekstrim selalu mengungkap satu fakta pahit. Banyak kota besar ternyata rapuh. Pipa air membeku. Jaringan listrik kolaps. Jalan raya lumpuh total. Sistem transportasi tidak siap menghadapi suhu ekstrim. Setelah badai berlalu, fase berikutnya dimulai, rekonstruksi. Perbaikan infrastruktur bernilai miliaran dolar. Kontrak pembangunan diberikan. Perusahaan konstruksi dan teknologi infrastruktur masuk. Secara logika, pembangunan ulang memang diperlukan. Namun pola ini juga menimbulkan pertanyaan, mengapa investasi pencegahan seringkali tidak seagresif investasi perbaikan setelah krisis? Mengapa sistem cenderung reaktif, bukan preventif? Apakah karena krisis menciptakan urgensi politik yang mempermudah pencairan anggaran? Apakah karena proyek besar setelah bencana lebih menjual dibanding investasi sunyi yang mencegah kerusakan sejak awal? Badai tidak menghantam semua orang secara setara. Inilah fakta yang sering terabaikan. Keluarga mampu memiliki generator cadangan, sistem pemanas modern, asuransi komprehensif, dan akses logistik cepat. Mereka mengalami ketidaknyamanan, tetapi jarang mengalami ancaman serius. Namun bagi kelompok rentan, badai bisa menjadi krisis hidup dan mati. Lansia tanpa pemanas memadai. Pekerja harian yang kehilangan penghasilan karena kota tutup. Penyewa apartemen tua dengan insulasi buruk. Krisis memperbesar ketimpangan yang sudah ada. Ia seperti lampu sorot yang menyoroti siapa yang benar-benar aman dan siapa yang berada di garis depan risiko. Dan dalam sistem ekonomi yang sangat kompetitif, perlindungan seringkali mengikuti daya beli, bukan kebutuhan. Mari kita jujur. Tidak ada bukti bahwa badai salju diciptakan untuk keuntungan ekonomi. Namun ada sesuatu yang lebih mendasar. Sistem ekonomi modern dirancang untuk selalu mencari peluang di setiap kondisi. Ketika terjadi kelangkaan, harga naik. Ketika permintaan melonjak, margin melebar. Ketika terjadi krisis, dana darurat dibuka. Sistem tidak berhenti. Ia beradaptasi. Dan dalam adaptasi itu, selalu ada yang diuntungkan. Inilah struktur insentif. Dan struktur insentif membentuk perilaku kolektif. Jika keuntungan bisa diperoleh dari volatilitas, maka volatilitas akan selalu memiliki nilai. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada yang diuntungkan, karena jawabannya hampir pasti ada. Pertanyaannya adalah, apakah keseimbangan antara keuntungan dan perlindungan publik sudah adil? Pada akhirnya, badai salju adalah pengingat bahwa alam tidak tunduk pada grafik saham atau siklus politik. Ia datang tanpa mempedulikan ideologi. Ia menghantam tanpa melihat kelas sosial. Namun cara manusia meresponsnya mencerminkan sistem yang kita bangun. Apakah kita membangun sistem yang memperkuat solidaritas? Ataukah sistem yang mempercepat monetisasi setiap krisis? Salju terlihat putih dan bersih. Tapi di balik putihnya, ada jaringan kompleks kepentingan ekonomi, politik, dan finansial yang bergerak cepat. Dan mungkin pelajaran terbesarnya bukan tentang cuaca, tapi tentang bagaimana kita memilih mengatur dunia ketika krisis datang. Badai akan berlalu. Musim semi akan datang. Kota akan kembali ramai. Saham akan stabil. Media akan berganti topik. Namun pertanyaan moralnya tetap ada. Apakah kita nyaman hidup dalam sistem yang selalu siap mengubah bencana menjadi peluang finansial? Apakah kita sadar bagaimana keputusan politik, pasar keuangan, dan struktur insentif saling terhubung dalam setiap krisis? Kita tidak sedang menuduh. Kita sedang mengajak berpikir. Karena kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Dan perubahan selalu dimulai dari keberanian untuk melihat realitas tanpa filter.
Jika konten ini membuka perspektif baru untukmu, jangan berhenti di sini. Like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Share agar diskusi ini meluas. Dan subscribe, karena dunia tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mungkin badai terbesar bukan yang turun dari langit, tapi badai kesadaran yang lahir ketika kita mulai bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.